Pernahkah Anda berpikir kalau krisis perumahan itu sebenarnya bukan cuma soal ekonomi, tapi krisis peradaban? Nah, itu dia gagasan berani dari seorang gubernur Jawa Barat yang akan kita bedah hari ini. Yuk, kita lihat argumennya yang kuat, langkah demi langkah. Oke, perjalanan kita akan dimulai dari filosofi kuno tentang apa itu rumah. Lalu, kita akan lihat gimana prioritas modelan mengacaukan segalanya. Setelah itu, kita akan membongkar kegagalan sistemik yang terjadi, dan terakhir, kita tutup dengan solusi radikal yang ditawarkan. Jadi, bagi sang gubernur, akar masalahnya itu ada pada cara kita memandang sebuah rumah. Ini bukan sekedar tumpukan batu bata dan semen loh. Ini adalah fondasi dari sebuah peradaban. Dengerin deh peribahasa Sunda kuno ini. Ini membalik total urutan yang biasa kita dengar. Bukan sandang pangan papan, tapi papan sandang baru pangan. Artinya, rumah yang kokoh itu nomor 1. Titik. Baru setelah itu kita mikirin pakaian yang layak, dan terakhir urusan perut. Bahkan, saking pentingnya hal ini, sampai ada istilah budayanya sendiri, ngarinyuh. Ini adalah tradisi membangun rumah secara bertahap, nyicil material sedikit demi sedikit. Bukan transaksi jual-beli, tapi sebuah proyek kehormatan seumur hidup. Wah, beda banget ya dengan zaman sekarang. Nah, sayangnya, filosofi luhur tadi kini seolah tinggal cerita pengantar tidur. Sang gubernur berpendapat prioritas hidup kita hari ini sudah benar-benar jungkir balik. Coba kita lihat pergeseran ini. Dulu, yang utama adalah punya fondasi hidup yang kuat, yaitu rumah. Sekarang, wah, yang dikejar itu ponsel keluaran terbaru, motor keren, dan penampilan yang wah. Rumah itu ada di urutan paling belakang kalau masih ada sisa. Istilah ini benar-benar menampar kita kan? Penampilan elit, ekonomi sulit. Kita mati-matian membangun citra yang keren di media sosial, sementara fondasi kehidupan nyata kita, yaitu rumah, justru rapuh dan gak terurus. Dan pergeseran prioritas ini bukan tanpa korban loh. Ada harga mahal yang harus dibayar, dan sang gubernur menyaksikannya langsung lewat kisah-kisah yang jujur aja bikin hati miris. Coba bayangkan ini, beliau bertemu satu keluarga dengan 11 anak. 11. Mereka semua tinggal berdesakan di sebuah ruangan yang sangat sempit, dan yang lebih menyedihkan, sang ibu sedang hamil lagi. Semua ini terjadi karena mereka tidak punya akses ke rumah yang layak. Dan ini bukan kasus yang terisolasi. Beliau menemukan lagi kasus lain yang lebih ekstrim. Sebuah keluarga dengan 24 anak. Ini menunjukkan betapa gawat dan dalamnya krisis yang sedang kita hadapi. Kisah-kisah tragis tadi itu bukan sekedar soal jumlah anak ya. Itu hanyalah gejala. Penyakit utamanya jauh lebih besar. Sebuah lingkaran setan antara kemiskinan dan ketiadaan akses terhadap tanah. Menurut sang gubernur, lingkaran setan kemiskinan ini mustahil diputus selama tanah yang merupakan syarat utama untuk punya rumah diperlakukan sebagai komoditas untuk orang kaya dan berkuasa. Tanah jadi terkonsentrasi di tangan segelintir orang, jadi gimana rakyat biasa mau punya rumah? Terus, di mana peran pemerintah dalam semua ini? Nah, disinilah letak masalahnya. Menurut gubernur, ini bukan soal kurangnya niat baik, tapi karena sistemnya yang sudah rusak dari dalam. Setiap kementerian dan departemen seolah berjalan sendiri-sendiri. Ini nih contoh nyata dari kekacauan birokrasi. Kementerian Tata Ruang bilang, oke, lahan ini untuk perumahan. Tiba-tiba Kementerian Pertanian datang dan bilang, tidak bisa, ini sawah yang dilindungi. Lalu BPN mengeluarkan kebijakan lain lagi. Hasil akhirnya, kelumpuhan total. Tidak ada yang bisa dibangun. Dan yang membuat situasi ini makin parah, semua perencanaan ini dibuat berdasarkan data yang sudah basi 2 tahun. Bayangkan, kita mau membangun masa depan, tapi kita melihatnya dari kaca spion. Gimana bisa akurat? Kutipan ini mungkin kedengarannya lucu, tapi ini adalah realitas pahit akibat data yang salah. Bantuan sosial bisa sampai ke orang yang sudah meninggal. Kalau sistemnya saja seperti ini, bagaimana kita bisa membantu mereka yang benar-benar membutuhkan? Oke, setelah membongkar semua masalah pelik ini, sang gubernur tidak berhenti di situ. Beliau menawarkan serangkaian solusi yang bisa dibilang radikal, yang dirancang untuk menjungkir balikan sistem yang sudah ada. Inti dari solusinya adalah angka ini, Rp500.000. Ini adalah usulan cicilan rumah per bulan. Tujuannya jelas, agar terjangkau, bahkan untuk para pekerja rentan seperti petugas kebersihan, guru honorer, dan juga pengemudi ojek online. Solusinya berdiri di atas 4 pilar.
Pertama, manfaatkan lahan negara yang luas tapi dibiarkan mangkrak untuk perumahan rakyat. Kedua, paksa setiap kawasan industri baru untuk bertanggung jawab dengan membangun hunian vertikal bagi para pekerjanya. Ketiga, ambil alih rumah-rumah kosong dari pengembang yang hanya jadi alat spekulasi. Dan yang keempat, paling krusial, satukan semua kebijakan tata ruang yang saling bertabrakan itu di bawah satu komando. Pada akhirnya, ini semua bukan hanya soal membangun lebih banyak rumah. Ini adalah tentang mengubah cara kita berpikir secara fundamental. Apakah rumah itu sebuah komoditas untuk investasi atau sebuah hak dasar bagi setiap manusia? Pidato ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang sangat mendasar, yang menantang seluruh sistem ekonomi perumahan kita saat ini. Jadi, menurut Anda, apa sebenarnya fungsi sebuah rumah? Pilihan jawaban kita akan menentukan masa depan peradaban kita. Krisis perumahan di Indonesia itu ternyata bukan cuma soal angka loh. Ini krisis peradaban. Yuk kita bedah bareng. Intinya begini, rumah itu bukan sekedar bangunan. Rumah itu ya peradaban itu sendiri. Kalau kita lihat filosofi Sunda yang paling utama itu ya rumah yang kokoh. Itu fondasi hidup. Tapi coba lihat sekarang, prioritas fundamental itu udah kita balik total. Kelihatan banget kan pergeserannya? Sekarang gadget dan motor lebih penting daripada rumah. Hasilnya, ya itu istilahnya penampilan elit ekonomi sulit. Gaya hidup di atas segalanya. Nah, terus dampaknya apa buat kita kalau prioritas masyarakat udah salah kaprah begini? Ini nyambungnya ke kemiskinan. Ada pola yang bikin resah yang ditemukan di lapangan. Bayangin aja, ada satu cerita tentang sebuah keluarga dengan anak 24. Dan ayahnya kerjanya cuma sebagai tukang becak. Dan mereka semua serumah, tinggal di satu kontrakan kecil yang sempit. Luar biasa. Kisah ini nunjukin masalah yang lebih besar. Ini bukan lagi soal pilihan pribadi ya. Masalahnya, kementerian jalan sendiri-sendirian. Datanya beda, rencananya juga saling tabrakan. Jadinya ya kacau balau. Mau bangun atau bikin rencana jadi susah banget buat semua pihak. Akar masalah dari sistem yang berantakan ini, ternyata datanya yang nggak beres. Bikin rencana buat masa depan, tapi pakai data basi. Jelas aja salah besar kan? Oke, jadi gimana cara benerinnya? Nah, ada solusi berani yang ditawarkan nih. Gimana kalau negara sediain rumah dengan cicilan cuma Rp500.000 per bulan? Angka segitu kan terjangkau banget ya buat ojol atau guru honorer misalnya. Tapi itu baru sebagian kecil loh, rencananya lebih besar untuk merombak sistemnya secara total. Intinya, kita harus ubah total cara kita memandang apa itu rumah. Soalnya, kalau rumah cuma jadi investasi yang beneran butuh buat tinggal, jadi nggak akan kebeli. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting. Rumah itu hak dasar atau cuma komoditas pasar?